Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang angka intoleransi beragama meningkat. Anggota dari kelompok 3 adalah Rida Alia Putri, Anggito Abimanyu, Natania Anindya, Hermalia Fauziah, dan Dava Naufal Rahman. Apa sih toleransi? Dalam bahasa Arab, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh dapat diartikan sebagai pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Dalam ajaran Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu, "Jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah." Firman ini termuat dalam surat Al-Syura ayat 48. Dengan demikian, bahwa ayat tersebut memberikan perintah untuk tidak memaksa orang, menyampaikan pesan kepada orang lain dengan cara yang layak dan jelas, mengajak mereka kepada kebenaran dan melakukan yang terbaik dalam menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Sementara itu, sepenuhnya terserah kepada mereka untuk menerima dan menolaknya. Indonesia adalah merupakan negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dapat memicu timbulnya berbagai macam perpecahan yang dilatar belakangi oleh agama. Isu-isu agama yang saling menyudutkan salah satu agama merupakan contoh konflik yang telah lama berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Keadaan seperti ini menyebabkan konflik mengenai agama menjadi salah satu bentuk konflik sosial di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Intoleransi di Indonesia. Membangun toleransi umat beragama di Indonesia tentu saja memiliki berbagai tantangan untuk dapat mewujudkannya. Apalagi dengan berbagai kasus yang ada, seolah pemerintah menutup mata dan lambat dalam mengambil keputusan untuk menyikapi sikap intoleransi beragama yang semakin marak di Indonesia. Contohnya adalah pasca pemilihan kepala daerah atau pilkada di DKI Jakarta tahun 2017, yang dilanjutkan pemilihan presiden atau pilpres tahun 2019 yang membenturkan isu agama dengan politik yang membuat masyarakat Indonesia hampir terseret ke persoalan isu agama. Berikut merupakan tabel 10 kota dengan skor toleransi terendah tahun 2018 hasil penelitian Setara Institute. Dari data tabel yang dikeluarkan oleh Setara Institute tentang 10 kota dengan skor toleransi terendah mencatat bahwa terdapat 10 kota yang memiliki indikator toleransi rendah. Hasil kajian tersebut tentu saja perlu adanya evaluasi terkait penanaman sikap toleransi yang perlu ditingkatkan lagi. Apalagi yang menjadi salah satu indikatornya yakni regulasi pemerintah, yang juga menjadi banyak sorotan yang pada akhirnya memunculkan sikap intoleran di tengah-tengah masyarakat. Kesimpulannya, perlu adanya kesadaran dalam masyarakat bahwa tingkat toleransi perlu dipupuk dan dijaga untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi bentrokan massa. Untuk itu, sikap toleran antar umat beragama harus dikembangkan kepada generasi penerus bangsa, agar konflik intoleransi di tengah masyarakat Indonesia menurun atau bisa mencapai keadaan saling menghormati kegiatan religius umat beragama lain. Sikap toleran antar satu sama lain sangat penting dikembangkan di tengah masyarakat Indonesia yang sangat rentan akan perpecahan yang dilatar belakangi dengan isu agama yang pada akhirnya berkembang menjadi konflik sosial.